Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Sungguh kita mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kebaikan Tuhan itulah yang menjadi penopang dan penolong bagi kita di dalam menjalani hari demi hari. Saudara, mari kita bersama-sama satukan hati kita akan berdoa sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Bersyukur pagi ini kembali kami boleh membaca merenungkan firman-Mu. Firman-Mu adalah kebenaran, dan biarlah Tuhan tolong kami untuk hidup dipimpin, dituntun di dalam kebenaran Tuhan, sehingga hidup kami boleh didapati menjadi hidup yang mempermuliakan Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Tuhan, mampukan kami untuk kami melakukan firman-Mu. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, pagi ini bersama-sama kita akan merenungkan Yehezkiel pasal 16. Kita akan memperhatikan ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-34. Namun untuk bagian ini saudara, saya akan membacakan dari ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-16 saja. Demikian firman Tuhan. Tetapi engkau mengandalkan kecantikanmu dan engkau seumpama bersundal dalam menganggarkan ketermasyuranmu, dan engkau menghamburkan persundalanmu kepada setiap orang yang lewat. Engkau mengambil dari pakaian-pakaianmu untuk membuat bukit-bukit pengorbananmu berwarna-warni, dan engkau bersundal di situ. Seperti itu belum pernah terjadi dan tidak akan ada lagi. Sampai di sini kita membaca firman Tuhan. Nah, saudara, kalau kita memperhatikan perikop ini, mulai dari ayat yang ke-15 sampai dengan bagian ayat 34, saudara, maka kita akan menemukan ini merupakan sebuah teguran yang Tuhan sampaikan kepada bangsa Israel, kepada umatnya melalui Yehezkiel. Teguran atas apa? Teguran atas ketidaksetiaan umat terhadap Tuhan. Tuhan yang telah begitu baik, Tuhan yang telah menyertai hidup mereka, melimpahi mereka dengan berkat-berkat. Tetapi semuanya itu, saudara, dianggap sepi. Semua itu dianggap atau diabaikan oleh umat Israel. Mereka tidak menghormati, mereka tidak menghargai kebaikan, kesetiaan Allah. Nah, saudara, di sini kita melihat bagi orang Israel atau umat Israel, saudara, Allah saja tidak cukup. Mereka menganggap bahwa iman kepada Allah Israel, Yahweh, saudara, itu tidaklah cukup, sehingga mereka merasa perlu menambahkan iman kepada ilah-ilah palsu. Mereka, saudara, dikatakan bersundal secara iman mereka. Mereka percaya kepada Baal dan seterusnya, saudara. Mereka membangun bukit pengorbanan untuk menyembah ilah. Nah, saudara, disinilah Tuhan menegur bangsa Israel karena ketidaksetiaan mereka, karena kejahatan mereka yang begitu keji di hadapan Tuhan. Mereka telah mengabaikan Allah. Mereka menganggap sepi kesetiaan Allah dalam hidup mereka. Mereka merasa tidak cukup hanya menyembah kepada Tuhan. Nah, saudara, gambaran ini menjadi gambaran yang nyata. Bukan hanya, saudara, semuanya ini bisa terjadi kepada bangsa Israel pada waktu itu, tetapi, saudara, ini pun juga bisa menjadi gambaran yang dekat dalam hidup kita, dalam hati kita. Bagaimana, saudara, kita menganggap kesetiaan Tuhan, kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Saudara, ini menjadi sebuah hal yang penting. Apakah kita sungguh menghargai, sungguh menghormati kebaikan Tuhan? Kita menganggap bahwa kesetiaan Tuhan itu menjadi satu hal yang penting. Kalau bukan karena kesetiaan Tuhan, aku tidak mungkin ada sampai detik ini. Aku tidak akan mungkin bisa mempunyai iman kepada Yesus Kristus dan diselamatkan dari dosa-dosa yang telah diperbuat. Nah, saudara, bagaimana dengan kehidupan kita, engkau dan saya, terhadap semuanya ini? Apakah kita juga menganggap sepi semuanya itu, mengabaikan semuanya itu dengan anggapan-anggapan lain? Kalau misalnya bukan karena usaha, bukan karena kekuatanku, kelihayanku, tidak mungkin semuanya ini bisa tercapai, kesuksesan, keberhasilan.
atau kita mempunyai sudut pandang yang lain. Ini semua adalah anugerah karena kebaikan Tuhan. Nah, saudara, apakah kita juga merasa bahwa iman kepada Allah itu sudah cukup? Kita tidak perlu menengok kanan kiri mencari hal-hal lain di luar Allah. Yang kita jadikan itu adalah ilah kita. Nah, saudara, bagaimana dengan kita? Apakah kita masih merasa dan kita yakin betul percaya Tuhan itu cukup? Beriman kepada Allah itu adalah sebuah hal yang jauh dari, lebih dari cukup, saudara. Karena sejatinya hidupmu dan hidupku memang berasal dari Allah. Setiap berkat yang ada pada kita, apapun itu, semua berasal dari Allah. Saudara, mari biarlah melalui peringatan akan firman Tuhan ini, saudara, kita kembali diingatkan untuk kita hidup setia. Kita menghormati kebaikan dan berkat Tuhan. Saudara, kita tidak menganggap sepi semuanya itu. Dan kita juga boleh, saudara, menggunakan hidup kita seutuhnya untuk Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan. Dan dipakai Tuhan menjadi berkat bagi sesama. Kiranya Tuhan memampukan kita, menolong kita melakukan firman-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk sebuah peringatan melalui firman-Mu. Bagaimana kami harus hidup setia di hadapan Tuhan karena Engkau telah terlebih dahulu setia. Engkau telah terlebih dahulu sungguh baik dalam hidup kami. Tuhan, tolong kami untuk kami boleh terus melibatkan Tuhan dalam hidup ini dan tidak menganggap sepi kehadiran-Mu, keberadaan-Mu dalam hidup kami. Tuhan, tolong kami, mampukan kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.